Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Yuni Sujaningsih. Kemudian sebagai guru model Bapak Sukaryan SPD dari mata pelajaran PKN. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pra observasi kelas, yakni pada tugas aksi nyata 2.3. Assalamualaikum Mas Sukaryan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bersedia untuk menjadi guru model saya. Pada kesempatan ini Mas Sukaryan akan mengambil materi tentang apa? Materinya itu tentang butir-butir Pancasila, pengamalan Pancasila. Butir-butir Dan pengamalan dan Pancasila. Pancasila ya. Oke, terkait dengan tujuannya yang mau dicapai itu Kak? Tujuan itu peserta didik kira-kira supaya mampu memahami dan mengamalkan butir-butir Pancasila Sebagai ini ya, pemahaman menjelaskan. Kemudian pengembangannya seperti apa yang akan Bapak Sukaryan kembangkan di kelas? Pengembangannya yang pertama itu adalah butir-butir Pancasila, maksudnya menyadari bahwa adanya butir-butir Pancasila. Yang kedua itu mengidentifikasikan butir-butir Pancasila. Yang ketiganya itu menjelaskan tentang butir-butir Pancasila. Jadi yang pertama anak supaya bisa memahami Pancasila ya, bisa mengidentifikasi. Kemudian yang ketiganya itu menjelaskan tentang. Kemudian strategi apa nih yang akan nanti diterapkan oleh Pak Sukaryan dalam mengajar di kelas? Yang pertama itu adalah pertama dalam pemahaman materi dengan model pembelajaran secara inquiry. Jadi anak dipahamkan dulu ya kan Iya. tentang butir-butir dan pengamalan Pancasila. Oke, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Insya Allah siap. Oke. Baik, kita akan saksikan tentang pembelajaran pemahaman butir-butir Pancasila dengan guru model Pak Sukaryan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan yang ke-6 ya, untuk semester yang sekarang. Sebelumnya Pak Sukaryan juga ucapkan kepada kalian atau teman-teman kalian yang berhasil ya mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan. Kemudian yang belum memuaskan juga Bapak ingatkan supaya kalian di rumah tetap belajar dan tetap semangat ya untuk masa depan kalian. Nah, kemudian Bapak katakan juga sekarang itu nilai PPKN kepemimpinan Bapak itu semuanya di atas 80, sekian ya. Jangan sampai ada yang kurang dari 80. Kenapa? Persaingan di luar itu masuk ke SMA, SMP ini
Ada yang tahu? Angkat tangan. Sebelum kita bahas undang-undang dasar. Ayo. Yang tahu? Dari yang satu, yang kedua, yang ketiga. Ada yang tahu? Belum? Sekarang zamannya zaman IT ya. Jadi kalian belajar itu bukannya di sekolah saja, tapi di rumah ya, lihat IT. Kalau zaman sekarang sih katanya itu pakainya di Google ya, tanya di situ. Daripada kalian mainan HP yang tidak baik ya, tidak mendidik, mendingan belajar ya lewat HP. Di situ berbagai macam ilmu ya, baik ilmu sosial maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi ya, yang nggak masuk hari ini berapa nak? 11. Hebat juga ya cara rekor ya. 11 itu semuanya izin alfa atau sabit. Ada yang alfa, ada yang izin, ada yang sabit juga. Jadi kemudian alfa itu kalau yang sabit lebih dari 2 hari ya, kalau bisa ngobrol sama wali kelasnya, bicara Pak ini anaknya sudah 3 hari atau 2 hari ya, wali kelasnya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ditindaklanjuti, biasanya itu keasikan, keenakan nanti kebablasan ya. Jadi 3 hari sampai 5 hari ya, akhirnya Pak anak itu malas sekolah. Pertama adalah malu ya. Biasanya kalau udah libur sehari 2 hari, ketiga harinya itu 3 harinya ya perasaan malu itu ada ya buat kalian semuanya. Apalagi kalau tanpa ada keterangan apa ya, kemungkinan dari rumahnya itu berangkat sekolah, tapi nyampe sekolahnya tidak ada ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian temannya banyak apanya, kalau kalian ya kasih nasihat sama temannya ini, beda nasihat dari bapak ibu guru ya. Oke, hari ini kita bahas tentang masalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu. Mohon maaf mengganggu panggilan Ibu Ren. Lagi panggilan Ibu Reni, Ibu Dua Kepala Sekolah. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bahas ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Mungkin kalian sering dibacakan setiap hari Senin ya tentang upacara bendera ya. Mungkin dari SD ya, SD 6 tahun, SMP ya sekarang sudah menginjak 2 tahun jalan. Ada yang tahu isi yang pertama pembukaan atau Undang-Undang Dasar ya 1945. Ada yang tahu sini? Ya. Apakah kalian sudah pernah belajar di rumahnya atau ada yang belum? Ya. Kemungkinan ya kalian semuanya itu sudah belajar, sudah mendengarkan, cuman kebanyakan itu lalai, lupa ya. Kenapa? Ya. Kenapa lupa itu ya? Yang pada umumnya kalian itu sebetulnya anak-anaknya pandai, bisa mengerti ya, belajar ya, baik pelajaran PKN maupun pelajaran seni budaya maupun matematika dan sebagainya ya. Cuman karena lupa. Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
di situ ada penjajahan ya di atas dunia. Kenapa? Ya, sebetulnya penjajahan ya maupun kalian berantem atau berkelahi ya dan seterusnya itu tidak boleh. Kenapa? Itu ada hak-hak asasi manusianya ya. Apalagi membunuh itu sebetulnya tidak boleh. Semuanya melanggar hukum. Kalian seorang pendidik ya harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jelek dan mana yang bagus. Jadi ini adalah pembukaan ya. Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi di situ adalah kebebasan ya. Kebebasan di sini bukan bebas kalian merdeka ya dari segi belajarnya, merdeka dari segi aturan-aturan yang lainnya, bukan ya. Kenapa? Ya. Di sini kalian harus mengerti, menghargai, menghormati hak-hak orang lain maupun hak-hak teman sebangku maupun teman yang ada di sekolah di sini. Ya. Jadi haknya gimana? Hak menuntut ilmu. Ya, semuanya yang kaya, yang miskin, ya, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang hitam, ada yang putih, semuanya belajar. Ingat, semuanya disiplin. Bajunya sama, ya, kerudungnya pada baik, roknya juga sama, sepatunya juga sama. Bisa dimengerti? Kemudian bajunya dimasukkan juga sama ya, karena sudah ada di undang-undang dasarnya di situ. Kenapa? Kita kan seorang pelajar ya, mentransfer ilmu ya, dari bapak ibu guru ya, belajar sekolah ya, sudah dapat ilmunya, mengajar kalian. Kalian juga harus ngerti ya, pelajaran dari PKN ya, kemudian aturan-aturannya ya. Kembali lagi ya, akan kalian belajar ya. Jadi tadi katakan Pak Sukar itu ya, dari segi pakaian, disiplin semua ada aturan dulu. Kalau tidak ada aturannya, sekolahan ya, yang semakin keluarganya kaya mungkin bajunya beda, iya mewah ya, apalagi kalau soalnya bebas ya, bebas tidak ada seragam dan lain sebagainya ya. Kasihan yang keluarganya menengah ke bawah, iya mungkin bajunya ya mungkin aja ya jelek, tapi dia sih sekolah. Nah nanti kalau tidak dikasih namanya keseragaman di sini ya, ya keseragaman sekolah ya, nanti di situ apa namanya siswa ya, itu nanti berkelompok. Kelompok ini mah kelas orang elit, kelompok ini kelas setengah, kelompok yang lainnya kelas bawah. Jadi tujuannya kita mempelajari undang-undang dasar, kebebasan belajar, ya. Kebebasan itu bebas merdeka dari sebagainya. Tapi tetap aturan dipakai. Aturan dari segi kerapian rambut, ya, rambutnya harus kayak gitu. Mungkin kalau bebas merdeka
Yang seterusnya itu adalah ya tentang masalah kebebasan. Kebebasannya. Jadi kebebasan di sini bukannya kalian bebas asal sekolah saja. Ya. Kemudian mungkin kalian sering belajar ya, dari pahlawan-pahlawan yang kalian pernah dengarkan. Ya, pahlawan kayak Bung Tomo. Siapa lagi? Siapa nih? Siapa? Kalau pendidikan siapa? Nah? Iya, ya, masih banyak. Oke, kan, jangan ngomong sendiri, dulu ya. Jadi ya, kita ambil contoh-contoh ya, para pahlawan-pahlawan yang dulu, ya, pahlawan-pahlawan yang dulu. Kenapa? Ya, awalnya kan yang sekolah itu kan bukannya kita ya, orang tua dulu. Jadi kayak presiden yang pertama Pak siapa namanya? Pak Soekarno. Dia sekolah dari awal, ya, dari awal dari SD, dari TK, dari TK dulu ya, TK, SD ya, masuk ke SMP, mungkin dulu ya, SMP-nya mungkin ya kiloan meter, ya, mungkin 5 kilo ada satu sekolah, mungkin 30 kilo baru ada SMA, mungkin 50 kilo ada SMA atau SMK atau yayasan. Ini dulu ya. Bedanya dengan sekarang. Sekarang pendidikan itu semakin kesini semakin canggih. Hampir setiap desa, setiap blok itu hampir ada sekolahan yang namanya itu TK atau PAK. Ya. Kemudian menjalan lagi SD ya. Di sini satu desa aja, satu kelurahan sampai ada 3 tempat SD, ya. Kemudian tingkatan SMP, ya, tingkatan SMP dari kecamatan. Mungkin kecamatan ini ada yang swasta maupun ada yang negeri, ya. Kemudian dari SMA maupun SMK, ya. Ya, jadi banyak sekarang. Beda dengan yang dulu, ya. Kenapa? Ya, dulu itu yang masih ingin belajar orang-orangnya sedikit, orang-orang kecil. Kenapa? Kehidupannya dulu itu sengsara, susah, repot, ya. Buat makan aja, ya. Ya, dulu agak susah juga ya buat makan, kehidupan sehari-harinya. Kalau sekarang enak ya, enak kali ya. Udah sekian SD 6 bulan, 7 bulan, beda lagi pakaiannya. Masuk SMP ya, beda lagi. Karena kalian bersyukur, sudah bersyukur ya, bersyukur. Nah kemudian ya kita lanjutkan lagi materinya ya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ditanyakan ya. Ya mungkin dari yang pertama, kedua sampai yang ketiga ya, dari kedisiplinan sudah diterapkan di dalam pembukaan atau undang-undang dasar 1945 ya. Kemudian dari kemerdekaan ya, di situ juga ada. Dari sosial ya, di situ juga sudah diterapkan ya. Kemudian dari ya lingkungan juga sudah ada, semuanya mencakup ya di dalam undang-undang dasar. Jadi ya antara yang kaya, yang miskin, yang susah, yang apapun ya harus mencakup dengan pendidikan, belajar, hormat menghormati bersama teman, bersama guru, bersama orang tua, sama kakak kalian ya, atau seumuran kalian. Bahasanya ya di situ juga diterapkan
juga ya dalam dunia kriminal, kejahatan, di Undang-Undang Dasar juga, Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh ya ada sistem namanya kekerasan. Banyak nih kalau kita mempelajari, hanya kalau untuk belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita kupas semuanya itu 2 hari atau 2 jam sudah bakalan cukup lama. Kalau ini kita benar-benar belajar, ya. Karena kalau sekolah itu waktunya kan terbatas, dibatasi. Beda kalian di rumah ya, bebas ya. Pulang sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang, ya. Sananya berapa lama ya kalian di rumah? Dari jam 2 sampai jam 6 pagi di rumah kalian. Sekolah cuma 8 jam, 9 jam. Apalagi sekarang ya, sekolahnya cuma ada 6 hari, 5 hari ya. 5 hari belajarnya juga ya sangat terbatas. Jadi tolong ya, kalian nanti di rumah harus pandai-pandai belajar ya. Jadi bukannya dari Bapak Ibu guru saja, tetapi dari IT-nya ya, lewat HP ya, lewat komputer atau media-media yang lain diperbolehkan. Namanya juga cari ilmu, cari pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan di sini tidak dibatasi, bebas semuanya. Bebas. Kenapa? Namanya juga kan kemerdekaan, kebebasan. Belajar dimanapun kalian tempat boleh, dengan siapapun juga boleh. Bisa dimengerti? Oke. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin nanti di depan atau pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya. Kurang lebihnya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan pasca observasi kelas didampingi oleh pengajar praktik Ibu Yuris Ningsih MPD dengan guru modelnya Bapak Sukarya SPD sebagai guru mata pelajaran PKN. Baik Pak Sukarya, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini kita bisa melaksanakan pasca observasi ya. Nah, bagaimana Pak Sukarya dalam mengajar kemarin ya tentang butir-butir dan pengamalan Pancasila di kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya itu mengajar tentang masalah butir-butir Pancasila. Ya, alhamdulillah anak itu yang tadinya tidak tahu, tidak mengerti, jadi memahami sedikit demi sedikit. Padahal anak itu sama orang tuanya itu udah dikasih fasilitas IT, terutama yang namanya HP. Cuma kadang-kadang anak kalau tidak disinggung, kalau tidak dipecut, kadang-kadang anak lupa atau HP direct atau kebiasaan main yang lain. Kalau dari tujuan pembelajaran sendiri yang Bapak buat ya, sudah tercapai belum Pak dalam pembelajaran di kelas? Ya, kemungkinan kemarin saya amati, saya pelajari untuk pribadi saya sendiri. Di situ paling sekitar 50%-an. Kenapa? Ya, anak ini begitu saya mengajarkan, anak itu banyak hubungan. Kok Pak kayak gini gitu kan? Gitu. Karena anak ini mungkin hal yang baru gitu kan. Gitu. Coba kalau anak dari rumah sudah dipersiapkan, mungkin pengajarannya itu enak, lancar gitu kan. Gitu.
kemarin itu saya pelajari, saya analisis sendiri. Oh, anak ini berarti di rumahnya kurang belajar, gitu kan? Hanya lihat yang lain saja. Dalam arti pembelajaran di sini anak tidak fokus untuk belajar. Dengan permasalahan yang tadi Pak Sukari hadapi di kelas ya, apa rencana selanjutnya supaya tadi tujuan pembelajaran yang Pak Sukaria buat ini bisa tercapai? Iya. Mungkin saya akan coba mungkin minggu sekarang, berarti saya banyak kekurangan sama anak. Nah, minggu yang akan datang saya kasih tugas supaya anak ini bisa memahami di rumah dulu, biar nanti sampai di sekolah itu berjalannya kan enak, kan? Jadi kasih tugas dulu, mungkin ada beberapa poin. Nah, mungkin anak di rumah belajar atau membaca. Nanti begitu datang ke sekolahan, mungkin saya menerangkan atau metode ceramah sedikit. Nah, anak itu nanti kan ada kesinambungan itu kan. Oke, selain pemberian tugas, ada treatment lain nggak Pak? Treatment lain juga ada juga ya. Nah, ada tugas membaca. Nah, mungkin ada beberapa ya soal yang harus dibuat per kelompok atau per individu, supaya anak ini begitu datang ke rumah itu tidak bermain-main ya, langsung datang ke rumah. Mungkin kalau misalkan berkelompok 2 atau 3 orang, jadi mengerjakan di rumah. Begitu nanti datang ke sekolah itu observasinya kan enak, lancar gitu. Selain treatment tadi ya Pak ya, terhadap anak untuk meningkatkan apa tujuan supaya tercapai, ada rencana untuk kolaborasi nggak Pak? Atau misalkan meminta bantuan ke guru yang lain supaya rencana yang Bapak buat tadi itu bisa tercapai? Iya. Ya, sebetulnya saya kepingin kerjasama dengan Bapak Ibu yang sudah senior gitu kan, sedangkan saya kan masih pemula gitu kan. Jadi kita belajar lagi yang lebih dewasa, lebih tua lagi. Nah, kita ambil ilmunya gitu. Jadi nanti ilmu ini bisa dikembangkan untuk saya pribadi ya, kepada anak-anak tersebut. Nah, kalau seberapa yakin nggak Pak dengan rencana yang Bapak buat itu agar benar-benar tercapai, agar benar-benar siswa atau murid Bapak yang diajar itu memahami tentang materi yang Bapak sampaikan? Ya, kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri aja. Sejauh mana kita mengajarkan, ngasih materi, ngasih ilmu kepada anak. Kalau memang kitanya belum yakin, ragu-ragu, nah kita harus belajar lagi dari rumah, bukan? Kenapa? Kemungkinan Bapak Ibu guru ada yang punya pegangan buku, nah di perpustakaan, gitu kan. Jadi anak yang belum tahu kita kan udah tahu duluan. Kemudian kita sedikit demi sedikit belajar di IT, entah itu belajar di katakan di Google atau dengan teman yang senior gitu kan. Jadi intinya Bapak yakin dengan rencana yang Bapak susun itu bisa efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang Bapak buat itu dalam belajar. Iya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan sebagai rencana tindak lanjut itu bisa berhasil dan bisa meningkatkan pembelajaran bisa lebih efektif, kemudian anak juga mampu menyerap materi yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pada kesempatan ini kegiatan pasca observasi berkaitan dengan mata pelajaran PKN dengan model Pak Sukarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.